untuk menjadi seorang Panji dengan memberikan komentar kritikal apapun lah, itu kan juga perlu kemampuan, perlu riset. Lu bisa cerita nggak ke mahasiswa yang sekarang mau dikasih tambang kampusnya? Emang iya? Wah, kampus dikasih tambang, daerah yang baru lagi. Ternyata janji untuk rektor jadi menteri masih kurang ya? Iya, makanya. Wah, gila sih. Nah, artinya itu lagi berproses lah di perubahan di DPR. Setelah Ormas dikasih konsesi tambang, sekarang informasinya kampus bisa mengelola tambang. Kurang satu lah. Nah, nanti kita ngobrolin setelah ini. Tapi maksudnya, lu bisa kasih perspektif apa ke mahasiswa? Nggak usah mahasiswa lah, anak-anak muda. Kalau lu muncul begini tuh lu ada kebanggaan lo bahwa ini memperjuangkan. Nggak harus lu memperjuangkan kaum tertindas, enggak. Ini konteks Indonesia dengan masyarakatnya. Dari pengalaman lu aja, boleh nggak lu cerita? Ini agak menarik nih karena ya saya kan ada di pusaran reformasi karena saya masuk 97 kuliah. Oh, ngalamin ya 98. Iya, 98. Walaupun saya masih anak baru. Iya. Saya ketika demo turun ke jalan tuh saya posisinya lebih ke pagar betis daripada orator. Si ini Semi Not a Slim Boy, stand up comedian. Itu dulu dia angkatan 95 dan dia oratornya dan dari zaman itu orasinya aja udah lucu. Jadi udah kelihatan dia bakal jadi stand up comedian si Semi ini. Saya masih jadi pagar betis doang, tapi bagaimanapun pada masa itu karena internet belum terlalu nggak ada bahkan kita tuh lebih dekat sama orang yang jadi objek itu rakyat. Kita tuh dekat sama rakyat, apalagi ITB dekat dengan Balubur, kita tahulah semuanya itu. Bandung. Nah ini yang mungkin agak berjarak ya, sehingga susah untuk para mahasiswa yang labelnya paling maha di antara para siswa untuk bisa punya gambaran realitas di masyarakatnya seperti apa. Realitas. Iya karena kan dia karena berjarak tadi itu ya. Berjarak karena dia ngelihat Indonesia kan dari sosmed. Sosmednya kan punya algoritma. Algoritmanya ngasih lihat dia apa yang dia pengen. Tak kira sosmednya punya buzzer. Nah itu dia, itu lebih tricky lagi itu. Sehingga itu yang mesti kita pikirin karena saya rasa pada zaman saya pun ya mungkin kita sama juga alasan kita turun ke jalan kan bukan karena kita merasa itu keren kan. Itu kita ngerasa karena tapi gue ngelihat orangnya sih yang lagi butuh ini gue ngelihat langsung ada gitu. empati yang terbangun gitu. Kan. Waktu itu kan saya di TB kan di Bandung. Jadi waktu itu isunya adalah kita nggak pernah bisa keluar dari kampus. Bentrok mulut sampai ada satu hari di mana dan itu adalah hari ketika yang di Jakarta ke DPR, yang di Bandung tuh ke Gedung Sate. Pas kami turun ke jalan, itu kan ada dijagain polisi juga. Ketika mahasiswa pada jalan semuanya mau ketemu, ngumpul di Gasibu, terus Gasibu kan lebih tinggi dari Gedung Sate. Jadi pas naik ke Gasibu terus buang data itu di perjalanan itu rakyat mengeluhkan kami. Ibu-ibu berdiri di pinggir jalan, mahasiswa bantu kami. Jadi buat kami tahu kenapa kami ngelakuin ini. Nah ini yang mungkin nggak kerasa sama teman-teman sekarang mahasiswa gitu. Iya, buat mereka apalagi agak tricky, agak susah kampus. Banyak yang saya ngomong kayak gini karena rektor saya juga akhirnya jadi menteri Kusmayanto Kadiman, tapi beliau adalah maksudnya saya dekat lah sama dia dan dia baik dan saya rasa tapi cuman pada akhirnya ujung-ujungnya adalah sekarang kan kampus kan punya harapan. Biasanya kan kalau legacy politiknya kan kalau nggak dari media dari kampus yang dibawa ke dalam kan. Sehingga banyak juga yang dijaga, mahasiswa jadi nggak boleh kritis dan segala macam. Nah ini tantangan sih. Tapi kalau emang sosmed ini tahu Indonesia, mahasiswa ini tahu Indonesia dari sosmed, berarti itulah juga peran orang-orang seperti kami, seperti Lonturan, seperti yang lain, supaya kita muncul di FYP-nya dia, muncul di algoritmanya dia, supaya kitalah yang ngasih perspektif seperti apa situasi Indonesia. Pengisi ruang digital. Betul.